Hai guys, welcome to my vlog. Assalamualaikum, salam dan bahagia. Saya Narsiwa Hapsino, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyajikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Karena setiap anak adalah unik, setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga memiliki minat, bakat, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka kita sebagai seorang guru harus menyediakan dan memfasilitasi anak didik kita agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya agar tujuan pembelajaran dapat benar-benar tercapai. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus 1. Menganalisis dan memetakan kebutuhan murid. 2. Memahami tujuan pembelajaran. Yang ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang kelima, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang keenam, melakukan penilaian berkelanjutan. Dan yang ketujuh adalah selalu melakukan refleksi pembelajaran. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid, dan yang berikut adalah minat murid, dan yang terakhir adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, guru harus mengetahui kesiapan belajar anak dengan cara menanyakan apakah telah murid ketahui tentang materi yang akan diajarkan. Kemudian minat. Minat adalah salah satu motivasi penting bagi murid untuk menentukan apa yang akan disajikan kepada murid. Dan yang terakhir adalah profil. Profil belajar adalah hal-hal seperti lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan yang majemuk. Kemudian kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan di awal, berbicara dengan wali kelas sebelumnya, membaca rapot murid sebelumnya. Kemudian yang berikut adalah strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran. Yang pertama itu diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, dan keterampilan. Kemudian diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih atau memaknai konten yang telah dipelajari. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Yang pertama, modul 1.1. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan yang berikut adalah modul 1.2. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan keinginan anak agar anak tersebut bahagia dalam belajar. Hal ini sudah sesuai dengan pembelajaran pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang diinginkan oleh murid. Kemudian yang berikut adalah modul 1.2. Modul 1.2 tentang visi guru penggerak. Sedangkan visi guru penggerak yang saya buat adalah dengan prakarsa perubahan, fokus pada meningkatkan motivasi belajar siswa. Jika kita hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan belajar strategi dari pembelajaran berdiferensiasi seperti strategi konten, strategi proses, dan strategi produk, maka kita dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir adalah modul 1.4. Pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah seperti teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol. Semua yang kita pelajari pada modul 1.4 dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya keyakinan kelas disusun oleh siswa. Jadi
Hal ini dapat disimpulkan bahwa kita sebagai guru harus benar-benar menyediakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.